Halo, perkenalkan, nama saya Yosef Taek SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 Universitas Mataram. Hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG mata pelajaran biologi dengan materi struktur otot manusia pada siswa kelas 11 MIA di unit layanan saya bekerja SMA Plus Santo Albertus Agung Weleun, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelas tentang video pembelajaran ini, simak kegiatan pembelajaran kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita memohon berkat dari Tuhan untuk memberkati kita agar semua kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan, selamat sebelum Tuhan. Teman-teman yang dalam dulu sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mencoba ini untuk saya presentasikan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan kami yang telah menentukan kami yang ada di sini. Ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima kegiatan pembelajaran biologi pada hari ini dan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, saya akan menggeser dulu kehadiran kalian. Adi Purnomo, Benediktus, Maya Ningsih, Netriana, Scholastica, Patris, Daniel, Martinus, Marcelina, Angela, Vidolino, Robertus, Victor, ada yang tidak hadir. Baik, semoga mereka yang tidak hadir ini bisa dapat bergabung kembali kita untuk kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Baik, kita langsung masuk pada materi pembelajaran materi kita hari ini. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah masih ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Masih? Yang materi yang kita pelajari pada minggu kemarin tentang apa? Materinya tentang apa? Sistem gerak, khususnya pada tulang dan sendi kan? Ya. Tulang dan sendi. Jadi, minggu kemarin pelajaran kita adalah tulang dan sendi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita yang masih hubungannya dengan tulang dan sendi. Nah, apa hubungannya? Nah, karena ada hubungannya, materinya adalah materi tentang otot. Nah, otot dengan tulang itu pasti ada hubungannya, ya kan? Tulang, otot itu melekatnya di tulang. Otot melekatnya di tulang. Sehingga di sini otot itu bicara sendiri. Tanpa otot, tulang pasti tidak dapat bergerak, karena tulang itu dikatakan alat gerak yang pasif, sedangkan otot dikatakan alat gerak yang aktif. Nah, baik, itu materi yang sebelumnya. Jadi khusus hari ini adalah kita akan berbicara tentang materi sistem otot berangkat pada
manusia. Baik. Setelah kita mempelajari hal itu, kita akan lihat dulu kompetensi dasar kita. Nah, kompetensi dasar yang pertama yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu adalah menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, ini adalah pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya adalah menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Nah, jadi literatur itu adalah sumber ya. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Melalui pembelajaran, karena kita menggunakan model pembelajaran based learning, sehingga di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur otot rangka pada manusia dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia dengan benar. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ini adalah tentang konsepnya. Tentang konsepnya seperti ini. Otot. Apa arti dari otot? Apa fungsinya? Jenis-jenis otot, biokimia pembentukan otot, dan sifat kerja otot. Nah, kita langsung pada jenis-jenis otot. Di sini otot pertama adalah otot rangka. Otot rangka itu yang perlu kita lihat dengan mekanisme kerja otot rangka. Yang kedua adalah metabolismenya, dan yang ketiga otot polos. Dia otot polos adalah otot multi unit, ada unit tunggal, dan yang ketiga adalah jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Ya, jadi ini konsep ini tentang pengertian mengenai otot, fungsi otot, kalian bisa lihat di literatur yang Anda siapkan di buku ya. Anda boleh melihat di situ, sehingga itu menjadi bahan ketika sahabat akan kalian diskusi. Maka inilah kata konsep ini difungsikan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Baik. Nah, yang akan kita bahas hari ini apa? Pertama adalah mengenai pengenalan tentang otot rangka. Yang kedua, nah, yang kita bahas adalah mengenai otot rangka ya. Di dalam otot rangka terdapat struktur otot rangka. Yang kedua, macam-macam otot rangka. Yang ketiga, fungsi otot rangka. Lalu yang kedua, yaitu sifat dan jenis gerak otot. Yang ketiga, energi penyusun otot. Lalu yang keempat, mekanisme kerja otot rangka pada manusia. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tanpa otot tulang tidak dapat bergerak. Karena adanya otot baru tulang bisa bergerak. Pertanyaan kira-kira berapa persen sih ini otot di dalam tubuh manusia? Berapa persen? Plus berapa persen? 70% itu adalah tulang, sedangkan 30% itu adalah otot. Jadi tulang itu lebih banyak dibandingkan otot. Tetapi tanpa otot, biar dibandingkan dengan tulang tidak dapat bergerak. Sehingga dikatakan bahwa tulang itu adalah sistem alat gerak yang pasti, sedangkan otot adalah dikatakan alat gerak yang dan otot itu membantu menggerakkan tulang. Otot sendiri melekat di tulang, ya. Jadi itu yang materinya yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya saya akan menayangkan tentang satu peristiwa yang terjadi yang berkaitannya dengan otot. Anda nanti menyimak dulu melihat kasus ini. Kasusnya adalah ini diliput dari Rumah Sakit Panti Waluyo Jakung di Surakarta. Kasusnya adalah diliput oleh tim kesehatan saat kegiatan 17 Agustus. Baik, saya akan membagikan kalian dalam kelompok, kurang lebih satu kelompok 3 sampai 4 orang.
Lalu Anda membacakan masalah yang berkaitannya dengan apa? Kegiatan 17 Agustus ini, ya. Jadi teman-teman di dalam LKPD-nya, lembar kerja kalian ini, di dalam lembar kerja sudah ada kasus yang saya masukkan di sini. Silakan Anda berdiskusi beberapa permasalahan yang ada. Silakan Anda diskusikan kira-kira apa saja yang terjadi saat sebelum melakukan pertandingan. Ya, silakan membentuk kelompok dulu 3 sampai 4 orang. Waktu kalian hanya 1 menit untuk membentuk kelompok. Silakan. Baik, Anda boleh menggunakan DJ, alat bantu dan alat DJ, boleh buku dan sumber-sumber lain. Sehingga memudahkan kamu untuk menyelesaikan kasus ini. Silakan, waktu diskusinya 20 menit, waktu diskusi Anda hanya 20 menit saja. Setelah itu, Anda akan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Silakan. Kita akan presentasi dulu karena sudah selesai diskusi, maka saya akan memandu presentasi kalian untuk menyampaikan hasilnya masing-masing, ya. Baik, yang pertama saya mengundang kelompok 1 maju lalu mempresentasikan hasilnya. Nah, ketika yang dipresentasikan Anda menganggap dan ini kami belum sesuai dengan pengetahuan kami, maka boleh bertanya terhadap kasus. Kalau belum mengerti, ya, kalau belum mengerti boleh bertanya. Baik, kita mengundang kelompok 1. Selamat pagi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Masalah yang kami bahas di sini mengenai kelainan pada otot dan mekanisme kelainan otot. Yang pertama, kelainan pada otot disebabkan oleh berbagai hal. Kelainan pada otot bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kelainan genetik, cedera otot, perdarahan infeksi, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti kanker dan gangguan saraf pada otot pada kasus tertentu penyebab kelainan otot bahkan tidak diketahui secara pasti. Masalah yang kedua mengenai mekanisme kelainan otot. Di sini ada beberapa gangguan atau kelainan pada otot. Yang pertama, keseleo.
Keseleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir. Keseleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Yang kedua ada atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau penyakit di otot, sehingga bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan. Yang ketiga, distrofi otot. Distrofi otot merupakan kelainan karena kurangnya kekuatan dan massa otot secara bertahap. Dan yang terakhir ada myositis, yaitu peradangan otot yang menyerang serat-serat otot. Baik, mungkin dari kelompok lain yang Baik, terima kasih sudah mempresentasikan permasalahan kasus nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut ke kelompok 5. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami kepada Bapak materi dan Permasalahan 8, cedera apa saja yang terjadi ketika berolahraga tetapi tidak mendahului dengan pemanasan. Ada beberapa cedera pada bagian tubuh, yaitu 1. Cedera pinggul. Cedera pinggul terjadi karena otot pinggul yang kaku dan lemah sehingga terjadi peradangan. 2. Cedera hamstring. Bagi para pelari, cedera ini menjadi salah satu kekhawatiran mereka. Hamstring yang berada. Yang berikut kita panggil kelompok 2. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembawa materi. Kami persilakan. Muskular atrofi atau atrofi otot adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hilangnya massa atau jaringan otot sehingga mengakibatkan penyusutan, penipisan otot di dalam tubuh. Permasalahan yang keempat, apa yang terjadi jika jaringan otot polos mengalami gangguan? Otot polos hampir berada seluruh tubuh, jadi apabila otot polos mengalami gangguan, maka akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Contohnya, pada sistem pencernaan, apabila otot polos mengalami gangguan pada sistem pencernaan, maka menyebabkan gerakan peristaltik pada lambung menjadi lambat dan dapat mengakibatkan risiko saluran pencernaan terserang infeksi bakteri. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, dipersilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, Ella, silakan. Kelompok 1, silakan, Ella. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai atrofi otot. Atrofi otot merupakan penurunan massa otot. Nah, apakah penurunan massa otot ini bisa disembuhkan? Atrofi otot dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup, pola makan yang seimbang, olahraga, atau fisioterapi. Ya. Sekian. Oke. Baik, terima kasih. Yang berikut kita masuk ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Pagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada pembaca satu. Baik, terima kasih. Permasalahannya, bagaimana cara kerja otot dan tulang sehingga dapat menghasilkan gerakan? Gerak terjadi oleh adanya kerja sama antara rangka dan otot. Otot menempel pada tulang dan menyebabkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi mendapat menggerakkan tulang dengan mekanisme tertentu sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan perempuan, kami bersedia. Baik, kita berikan aplaus.
Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Baik, sekian dan terima kasih untuk hasil presentasi kamu yang cukup menarik dan kurang lebih semuanya sudah pada mengerti sehingga tidak ada pertanyaan satu pertanyaan. Barangkali ini semua sudah pada paham ya tentang kasus-kasus yang terjadi. Intinya pada pembelajaran ini adalah cara kita untuk mengetahui bagaimana cara kerja otot, kelainan, dan cedera. Gangguannya, cedera itu sama dengan gangguan pada otot kita. Baik, apakah ada yang mampu bisa menyimpulkan tadi? Apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan kita ini yang berkaitan dengan otot rangkap dalam manusia? Ada? Selain yang saya sampaikan, ada yang kita lalu kita adalah gangguan tetap otot kita, penurunan otot, cara kerjanya, ya itu yang kita bahas hari ini. Apakah ada yang ingin membantu untuk menyimpulkan? Silakan Wisnu, silakan. Ini dari kelompok silakan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Baik, silakan. Kita mulai dari Wisnu terlebih dahulu. Cara kerja kita hari ini. Oke, silakan menyimpulkan. Kita harus memakan makanan yang sehat dan olahraga secara teratur supaya bisa menjaga kesehatan otot dan tulang kita dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kita harus menerapkan pola makan hidup sehat sehingga aktivitas kita tidak dapat terganggu, ya, barangkali seperti itu. Itu dari Wisnu. Bagaimana dengan materi kita, Ella? Silakan. Silakan, Ella. Dari materi kita pada hari ini kita belajar berbagai macam kelainan, kemudian ada berbagai macam jenis otot, ada otot polos dan otot duri yang dapat membuat kita dan yang dapat menjadi alat gerak aktif dalam tubuh kita. Oke, jadi bagaimana kita mengetahui berbagai macam jenis otot yang sebagai alat gerak aktif di dalam tubuh kita. Ada lagi? Tidak ada lagi? Baik, terima kasih untuk kesimpulan materi kita. Jadi cukup menarik. Dan saatnya adalah kita akan melakukan namanya evaluasi. Silakan tulis nama ya. Baik, yang sudah selesai silakan kumpul. Yang sudah selesai silakan kumpul. Kalau belum silakan menyelesaikan dulu.
satu persatu. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Terima kasih untuk kalian semua yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran biologi. Semoga kedepannya Anda lebih sukses untuk menggapai masa depan kalian yang lebih cerah. Orang yang belajar itu pasti orang yang akan sukses, ya, itu pasti. Nah, sehingga kegiatan kamu hari ini bisa membantu kamu di mana lebih berkembang untuk kedepannya. Baik, sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kita, jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian, sebagai guru saya mohon maaf. Semoga pada kedepannya kita bekerja sama lebih baik lagi. Mari kita temukan untuk kita. Kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Silakan salah satunya doa. Mari kita semua berdiri. Pembelajaran kita ini dengan doa, saya akan memberi doa ini menurut Tuhan kepercayaan saya terus dan berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu telah selesai yang kegiatan pembelajaran biologi kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat juga masuk bagi masa depan kami, dan hal-hal banyak yang kami pelajari hari ini juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapak dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Elok, silakan dulu. Sampai ketemu lagi di minggu depan.